Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idris. Saya mahasiswa tingkat pertama Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Yang kedua, bagaimana manusia bertuhan. Yang ketiga, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Yang keempat, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Dan yang terakhir adalah membangun paradigma Qur'ani. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Definisi pendidikan agama Islam. Secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Inggris, yaitu education, yang artinya pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Secara terminologi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Secara etimologi, agama berasal dari kata bahasa Sanskerta, yaitu a artinya tidak, dan gama artinya kacau, kocar-kacir, berantakan. Jadi, agama berarti tidak kacau, tidak kocar-kacir, tidak berantakan, atau adanya keteraturan dan peraturan untuk mencapai arah atau tujuan tertentu. Dalam bahasa Arab, kata agama berasal dari kata din, berasal dari kata dana yadinu dinan, yang berarti tatanan, sistem atau tata cara hidup. Jadi din berarti tata cara hidup. Secara terminologi, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Pengertian agama Islam secara etimologi artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu Shin, Lam, dan Mim, yang bermakna dasar selamat. Secara terminologi, Islam adalah ketundukan seseorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya, khususnya Nabi Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukuman atau aturan Allah Subhanahu wa taala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 132 yang berbunyi, "Wa wasya biha Ibrahimu baniha wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun," yang artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Kemudian Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi? Serta mengapa pendidikan agama Islam harus diajarkan di perguruan tinggi? Nah, di sini jelas bahwa pendidikan agama Islam adalah untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman, dan untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mengingat Tuhan yang Maha Esa, dan untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa memiliki budi pekerti yang baik, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mampu berpikir kritis dan bersikap rasional. Bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi? Yang pertama, menekankan pentingnya substansi materi. Yang kedua, menekankan pentingnya proses, yaitu pendekatan atau metode pembelajaran. Sumber psikologis tentang perlunya pembelajaran PAI. Secara psikologis, manusia itu makhluk teogenetis atau teis, yaitu makhluk bertuhan, atau ateis,
yaitu makhluk tidak bertuhan, dan setengahnya, yaitu teis ateis, yaitu makhluk antara bertuhan dan tidak bertuhan, sebagaimana dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 23 dan Quran surat Al-Qasyah ayat 38. Secara psikologis pula, pada dasarnya manusia suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat, lalu memilih jalan taat. Juga karena adanya fenomena konversi agama dan konversi mazhab. Sumber yuridis tentang perlunya pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi, yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai dengan 2025, dan juga PP nomor tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, PP nomor 19 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP nomor 032 tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Menggali model pendekatan atau metode pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Yang pertama, pendekatan substansi ajaran. Poin-poinnya sebagai berikut, yaitu pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Yang kedua, pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi ajaran. Yang ketiga, pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Materi berikutnya adalah bagaimana manusia bertuhan. Untuk lebih memahami materi ini, mari kita bahas terlebih dahulu tentang konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Pada dasarnya, hati manusia itu bersifat universal, dengan catatan manusia itu telah mencapai fitrah atau God sport dan terbebas dari segala paradigma dan belenggu. Dalam keadaan seperti ini, manusia merasakan ketenangan jiwa yang mendasari segala tingkah lakunya dan menggunakan suara hati sebagai penuntun hidupnya menuju sebuah kebenaran, dan semua itu bersumber dari Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat As-Sajdah ayat 9 yang artinya, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Ketika manusia mengakui bahwa hanya Allah Tuhannya, suara hati itu terus berjalan dan masih bisa dirasakan hingga saat ini, kecuali hati yang tertutup. Sudah merupakan fitrah manusia untuk memiliki rasa ketuhanan dan memiliki kebaikan hati nurani. Namun hal ini tidak terjadi kepada orang yang hatinya telah tertutup. Walaupun demikian, ia pun masih bisa merasakan hal ini, namun dengan kadar yang rendah. Berikutnya adalah alasan manusia memerlukan spiritualitas. Penguatan spiritualitas perlu dilakukan agar manusia memiliki etika, moral, dan sentuhan manusiawi atau akhlak dalam kehidupannya. Penguatan spiritualitas ini secara filosofis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan atau kebertuhanan. Spiritualitas membuat kita mampu memberdayakan seluruh potensi yang diberikan Tuhan untuk melihat segala hal secara holistik, sehingga kita mampu menemukan hakikat dari setiap fenomena yang kita alami. Mereka yang memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual mampu mengarungi kehidupan dengan panduan hati nurani. Berikutnya adalah sumber psikologis tentang konsep ketuhanan. Adanya keterbukaan pada yang dikodrati adalah fitrah manusia. Sejak lahir ke dunia, fitrah mukhallaqah manusia secara natur dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Di sisi lain, ada penelitian yang mendukung hipotesis bahwa dalam diri manusia terdapat hardware Tuhan. Yang pertama, penelitian terhadap isolasi. Yang pertama adalah penelitian terhadap isolasi 40 Hz yang melahirkan kecerdasan spiritual yang ditemukan oleh Dennis Pear dan Rudolfo dengan menggunakan alat yang disebut dengan MEG atau magnetoencephalography. Yang kedua adalah penelitian tentang alam bawah sadar yang melahirkan teori tentang suara hati dan EQ. Yang ketiga adalah penemuan God spot dalam temporal sekitar pelipis. Adalah sumber sosiologis tentang konsep ketuhanan. Sosiologis memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan atau kitab suci dan sejenisnya, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan masa lampau. Pemahaman manusia tentang kekuatan
adikodrati yang transenden menurut pakar sosiologi mengalami revolusi sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia. Dalam sosiologi, agama disebut sebagai sistem budaya karena merupakan hasil dari sistem gagasan manusia terdahulu. Kemudian sumber filosofis tentang konsep ketuhanan, yang mana di sini ada filosof barat, di mana Plato menggunakan dalil kosmologikal. Dalam dunia ini, tiap kejadian mesti didahului oleh sebab-sebab. Dalam benda-benda yang terbatas atau finiti, rangkaian sebab adalah terus-menerus. Akan tetapi, dalam logika, rangkaian terus-menerus itu mustahil. Kemudian, Immanuel Kant menggunakan dalil moral bahwa setiap manusia mempunyai perasaan moral yang tertanam dalam hati sanubarinya. Berikutnya adalah filosof Islam, dalil al-inayah dan dalil ikhtira oleh Ibnu Rushd. Dalil inayah adalah mengarahkan manusia untuk mengamati alam semesta sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai tujuan atau manfaat bagi manusia. Sedangkan dalil ikhtira mengarahkan manusia untuk mengamati makhluk yang beraneka ragam yang penuh keserasian dan keharmonisan khususnya alam hayat. Berikutnya, sumber teologis tentang konsep ketuhanan. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran dan keberagamaan harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Menurut Al-Khushairi dalam tafsirnya Lataf'il al-Isyarat menunjukkan bahwa roh adalah latifah atau jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati atau al-haqiqah. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya, rohlah yang membuat manusia untuk mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena alam semesta. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya, rohlah yang membuat manusia mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 yang berbunyi, "Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab." Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kemudian membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Tuhan adalah zat yang maha transenden dan gaib, maka manusia tidak mungkin sepenuhnya dapat mempersepsi hakikatnya. Manusia hanya mampu merespon dan mempersepsi tajaliyat Tuhan. Hal ini juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Dari interaksi antara tajaliyat Tuhan dan respon manusia, lahirlah keyakinan tentang Tuhan. Keimanan memiliki dua aspek, yaitu keyakinan dan indikator praktis. Materi berikutnya adalah bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Untuk lebih memahami materi ini, kita harus tahu terlebih dahulu tentang karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan, di mana kebahagiaan hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang menjadi maslahat atau kebaikan bagi hamba-hambanya. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Hijr ayat 28 yang berbunyi, "Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalim min hama'im masnun." Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Agama Islam juga tidak bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. Agama juga mengatur semua bangsa paling tepat dalam memberikan solusi dari setiap masalah, memperhatikan kemaslahatan dan sangat memperhatikan hak-hak manusia. Agama Islam juga sangat fleksibel, yaitu cocok untuk semua tempat, zaman, bangsa, dan berbagai macam situasi. Agama Islam adalah agama yang jauh dari kontradiksi, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat An-Nisa ayat 82 yang berbunyi, "Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Yang artinya,
maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan datang dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Agama Islam juga menganjurkan kita memelihara kesehatan, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Ya bani Adam khusu sinatakum inda kulli masjidaw wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Berikutnya adalah alasan manusia harus beragama. Hidup beragama itu fitrah, dan karena itu manusia merasakan nikmat, nyaman, aman, dan tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan ketidaktentraman yang pada ujungnya ia hidup dalam ketidakbahagiaan. Berikutnya adalah tentang sumber historis pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Secara historis, pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Dengan akalnya, manusia mencari Tuhan dan bisa sampai pada Tuhan. Namun, penemuannya itu perlu konfirmasi Tuhan melalui wahyunya. Berikutnya adalah sumber filosofis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan bagi seorang muslim didapatkan ketika dia di dunia dan di akhirat. Menjalankan agama atau din tidak lain adalah upaya menjalankan kewajiban daun dan menundukkan diri atau disebut dengan taslim di hadapan Tuhan melalui penyembahan atau ibadah. Karena setiap manusia senantiasa dalam keadaan berutang, orang-orang seperti ini tidak perlu memiliki kekhawatiran dan tidak perlu bersedih hati lantaran pertanyaan akan nasib masa depan mereka, sebab ketundukan tersebut membuat diri mereka dalam kondisi berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan demikian melahirkan perasaan senantiasa merasa bergantung kepadanya. Kemudian, sumber psikologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Manusia menurut Al-Quran adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Menurut teori mistisme Islam, bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya. Tuhan Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci. Materi berikutnya adalah mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Untuk memahami materi ini, kita awali dengan konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Secara etimologi, kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aslamu yustimu islaman. Dalam kamus lisan Arab dijelaskan bahwa Islam mempunyai arti sebagai berikut, yaitu tunduk dan patuh atau khada'a khudu'a, istaslama istaslam, ya, atau berserah diri, menyerahkan, memasrahkan. Secara terminologi, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa taala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus serta menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Berikutnya adalah konsep iman. Definisi iman secara etimologi, perkataan iman diambil dari kata kerja amana cuy yukminu, yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan terminologi pengertian iman merupakan membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Berikutnya adalah konsep ihsan. Kata ihsan berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti terbaik, adalah seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan atau melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-An'am ayat 103 yang berbunyi, La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, yang artinya dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Kemudian konsep insan kamil. Insan kamil berasal dari bahasa Arab, yaitu dari dua kata, yaitu insan dan kamil. Secara harfiah,
insan berarti manusia, dan kamil berarti yang sempurna. Dengan demikian, insan kamil berarti manusia yang sempurna. Menurut Jamil Khalibah, kata insan menunjukkan pada sesuatu yang secara khusus digunakan untuk arti manusia dari segi sifatnya, bukan fisiknya. Dalam bahasa Arab, kata insan mengacu kepada sifat manusia yang terpuji dan kasih sayang, mulia dan lainnya. Kemudian, alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Karena kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai kesatuan yang utuh. Jika manusia sudah memahami arti iman dan juga beriman, dan dengan benar juga menjalani Islam dan rukunnya dengan istiqomah, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk memahami makna ihsan. Manusia akan mencapai derajat ihsan dengan meningkatkan terus kualitas iman dan Islam dalam dirinya. Dengan begitu, menjadi insan kamil bukanlah hal yang mustahil baginya. Secara teologis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Sebagaimana konsep manusia dalam Al-Quran yaitu bashar, yang difirmankan Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yajru liqa'a rabbih falyamal amalan soliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di atas, kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai kesatuan yang utuh. Yang ketiga, unsur-unsur manusia pembentuk insan kamil menurut Al-Ghazali yaitu panca indera, akal, dan nur ilahi. Kemudian, sumber historis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Istilah insan kamil atau manusia yang sempurna pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Arabi pada abad ke-14. Menurutnya, ada 2 tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkatan insan kamil, mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya, mereka menyaksikan Tuhan mereka, menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia beragama pada umumnya, mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian. Artinya, mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifatnya dan nama-nama Tuhan. Kemudian, karakteristik insan kamil, berfungsi akal secara optimal. Yang kedua, mampu menciptakan budaya. Yang ketiga, menghiasi diri dengan sifat-sifat ketuhanan. Yang keempat, berakhlak mulia. Dan yang terakhir adalah berjiwa seimbang. Kemudian tingkatan insan kamil. Abdul Karim Al-Jilil membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan pemula atau disebut dengan al-bidayah. Pada tingkat ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Yang kedua, tingkat menengah atau at-tawasud. Pada tingkat ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan atau disebut dengan al-haqaiq ar-ramaniyah. Pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkat ini telah meningkat dari pengetahuan biasa karena sebagian dari hal-hal gaib telah dibukakan Tuhan kepadanya. Contohnya adalah para wali. Yang ketiga, tingkat terakhir atau al-khitam. Pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Contohnya adalah Nabi dan Rasul. Berikutnya, metode pencapaian insan kamil. Di sini ada 3 metode yang dapat kita terapkan untuk mencapai insan kamil. Yang pertama, taqalil, yang berasal dari kata qolwatun, yang berarti mengasingkan atau mengasinkan. Proses taqalil adalah mengasinkan atau membersihkan jiwa manusia dari kotoran-kotoran batin atau jiwa. Yang kedua adalah tahalli, berasal dari kata hulliyah, yang mengandung makna memperindah atau mempercantik.
Kebanyakan manusia sibuk mempercantik fisiknya, tetapi lupa akan jiwanya. Padahal jiwa inilah yang sebenarnya akan kembali dan menghadap kepada Tuhan. Setelah jiwa dibersihkan, maka ia dipercantik dengan proses tahali. Yang terakhir adalah tajalli, mampu mengejawantahkan nama dan sifat Allah baik dalam bentuk keagungan maupun keindahan Allah. Materi terakhir dalam pembahasan kali ini adalah bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Untuk memahami bagaimana pembangunan paradigma Qur'ani, kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Secara etimologis, istilah paradigma berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para yang artinya sebelah ataupun di samping, dan kata diegma yang artinya teladan, ideal, model ataupun kreatif. Sedangkan secara terminologis, istilah paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya, yang merupakan gambaran ataupun perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks. Alasan paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern bagi umat Islam adalah dikarenakan Al-Quran adalah sumber primer dalam segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi sebagaimana dalam firman-Nya Quran Surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, wa ilaihikum ilahu wahid la ilaha illallah rahmanur rahim, yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Quran juga merupakan sumber hukum, di mana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, wasyariku wasyarikatu faqta'u aydiyuhuma jaza'am bima kazabana kalam minallah wallahu azizun hakim, yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran juga merupakan sumber mitisme, pemikiran, pembaruan, pendidikan akhlak dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar dan salah, baik buruk dan indah maupun jelek adalah terdapat dalam Al-Quran. Menurut Yusuf Al-Qardawi, tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam. Yang pertama, meluruskan akidah manusia. Yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. Yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum aswajala taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahma inna fadzalika la ayatil liqaumil yatafakkarun, yang artinya, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah mengajak manusia agar saling tolong-menolong. Kemudian sumber historis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern pada masa keemasan Islam, yaitu karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan Islam dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan. Karena itu Islam menjadi pusat peradaban dan superpower dalam ekonomi dan politik. Hal itu karena menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Kemudian sumber sosiologis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern, pengembangan penafsiran sosial struktural lebih daripada penafsiran individual. Ketika memahami ketentuan-ketentuan Al-Quran, ketentuan larangan berfoya-foya misalnya, bukan diarahkan kepada individual tetapi kepada struktur sosial yang menjadi penyebabnya. Selanjutnya adalah membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Yang pertama, syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Yang kedua, ajaran Islam bersifat rasional.
artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Yang ketiga adalah ajaran Islam berkarakter tadamui, artinya bertahap dalam murad dan implementasinya. Yang keempat, ajaran Islam bersifat taklad take all, artinya tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah, dalam arti untuk melaksanakannya berada dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya. Yang kelima, ajaran yang diangkat Al-Quran berkarakter ijaz, artinya bahwa redaksi Al-Quran dalam mengungkap berbagai persoalan, informasi, kisah dan pelajaran selalu dengan gaya bahasa yang singkat, padat dan indah. Kemudian, esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Al-Furagi menjabarkannya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memadukan sistem pendidikan Islam, dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama harus dihilangkan. Yang kedua, meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu mewajibkan bidang studi secara peradaban Islam. Tahap kedua yaitu Islamisasi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, untuk mengatasi persoalan metodologi ditempuh langkah-langkah berupa penegasan prinsip-prinsip pengetahuan Islam, yaitu the unity of Allah, the unity of creation, the unity of truth and the knowledge, the unity of life, and the unity of humanity. Itulah tadi penjelasan materi tentang mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi, bagaimana manusia bertuhan, bagaimana agama menjamin kebahagiaan, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil, serta membangun paradigma Qur'ani. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.